Hey yo, what's up ma bro? Kembali lagi dengan saya, orang yang gak ada kerjaan yang hobinya suka nonton film. Bagi kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean terbaru kita. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2011 yang berjudul Perfect Partner. Film ini dibintangi oleh sahabat saya, boy, sahabat saya, yaitu Kim Yong Ho, Kim Hae Seon, Kim San Ho, dan Chae Yi Yoon. Anjay, namanya susah banget. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang dosen yang sedang mengajar di dalam kelas. Namun, dosen tersebut ditertawakan oleh muridnya karena proyeknya tidak selesai-selesai. Seperti yang terlihat di dalam adegan tersebut, di mana ada seorang siswi bertanya tentang proyek si dosen tersebut. Sontak, murid-murid yang lain menertawakannya. Dan si siswi ini ingin masuk dalam proyek tersebut dikarenakan siswi ini menyukai si pak dosen itu. Sekedar info nih guys, proyek di sini adalah karya tulis yang akan difilmkan. Oke, lanjut. Kemudian scene berpindah ke kafe, di mana pak dosen tersebut sedang nongki bersama siswi-siswinya. Yang dimana ada satu siswi yang menatap pak dosen dengan tatapan yang berbeda. Dan setelah beberapa saat, pak dosen pergi ke toilet yang dimana ternyata di toilet tersebut ada siswi yang menyukai pak dosen. Dan tanpa basa-basi, langsung menarik pak dosen ke dalam toilet untuk melakukan mantap-mantap. Anjay, mantap gak tuh? Oke, lanjut. Namun, di sini pak dosen menolak, meski sudah dipaksa berkali-kali oleh si siswi tersebut. Anjir, ditolak dong. Kemudian scene beralih kepada Yoon Hui, di mana dia sedang mencicipi masakan yang dimasak oleh ibunya. For your information nih guys, ibunya adalah seorang koki atau juru masak terkenal yang memiliki restoran besar. Dan dilanjutkan oleh anak dari pak dosen tersebut yang sedang berlatih memotong sayur, dan si pak dosen tersebut yang sedang memegang stopwatch untuk mengukur seberapa cepat anaknya memotong beberapa sayur. Oke, lanjut. Scene beralih kepada anak pak dosen yang diterima kerja oleh ibunya Yoon Hui di restorannya untuk menjadi asisten. Sesaat pagi tiba, kita diperlihatkan oleh pak dosen yang galau karena karya tulisnya ditolak oleh produser. Dan di samping itu, ada Yoon Hui yang sedang berjalan dan puyeng mikirin karya ilmiahnya yang gak kelar-kelar. Lantas mereka membuang karyanya ke tong sampah. Namun, pada akhirnya diambil kembali dan setelah beberapa saat akhirnya mereka bertemu di lobi kampus. Yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi nonton sebuah film bioskop. Dan ternyata film yang mereka tonton adalah film dewasa yang dimana mereka berdua sakne dalam bioskop tersebut dan melakukan mantap-mantap di bioskop tersebut. Anjay, gak bisa nahan apa ya. Keesokan harinya, scene berpindah di mana ibunya Yoon Hui sedang syuting dan memberikan resep barunya kepada penonton setianya. Hingga pada akhirnya di sela-sela waktu istirahat syuting, ibu Yoon Hui sedang berada di ruang ganti dan sedang meminum jus wortel. Dan tiba-tiba datang asisten keduanya, yaitu si anak pak dosen yang sedang membawa makanan. Dan ternyata si ibu Yoon Hui ini merasa sakne dengan berpura-pura kakinya pegal, sehingga si asisten menawarkan diri untuk memijat kaki dari si ibu Yoon Hui. Yang pada akhirnya mereka berakhir mantap-mantap di ruang ganti. Anjir, ini film isinya mantap-mantap terus. Kemudian scene beralih kepada pak dosen dan Yoon Hui. Mereka semakin dekat dan sering melakukan mantap-mantap bersama.
Begitu juga dengan anak Pak dosen dan ibunya Yun Hui. Mereka pun semakin dekat, terlihat dari mereka saling bersama dan sering melakukan mantap-mantap, anjir. 이게 다 네 덕분이야. Lanjut, scene pun berpindah pada malam hari di mana ibunya Yun Hui dengan asisten pertama dan kedua sedang di dapur restoran. Kemudian jam pulang pun tiba dan asisten pertamanya pulang. Dan jelas saja ibunya Yun Hui dan si asisten kedua langsung mantap-mantap lagi, anjay. Namun di sisi lain, asisten pertama ini merasa curiga dengan Bu Yun Hui dan si anak Pak dosen itu lakukan. Hingga akhirnya si asisten pertama ini kembali lagi ke dapur restoran. Untungnya Bu Yun Hui menyadari kedatangan si asisten pertama ini dan langsung mengumpatkan anak Pak dosen ini ke dalam freezer, tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Dan si asisten pertama pun datang dan berpura-pura mencari barangnya yang ketinggalan. Padahal sedang mencari keberadaan si anak Pak dosen tersebut. Namun di sini si asisten pertama tidak menemukan apa-apa. Alhasil si asisten pertama pulang. Kemudian Ibu Yun Hui mengeluarkan anak Pak dosen dari dalam freezer, di mana anak Pak dosen tersebut sudah mulai menggigil. Anjing, auto beku. Lalu scene berpindah ke Pak dosen, di mana sang produser pun mulai menyukai hasil karya dari Pak dosen. Dan lanjut kemudian Pak dosen mengajak Yun Hui ke bioskop dan seperti biasa mereka melakukan mantap-mantap, anjay. Setelah menonton bioskop, mereka pun keluar dan ternyata salah satu murid Pak dosen melihat Pak dosen dan Yun Hui sedang kencan. Alhasil pun mereka pun lari sampai terbirit-birit. Setelah itu, scene pun berpindah ke ibunya Yun Hui yang sedang melangsungkan sesi pemotretan untuk restorannya. Setelah sesi pemotretan selesai, mereka, para asisten langsung bergegas untuk membereskan peralatan memasaknya. Dan tanpa disengaja, anak Pak dosen ini menjatuhkan peralatan masak, sehingga membuat si asisten pertama marah dan memukul topi si anak Pak dosen tersebut, dan membuat anak Pak dosen tersebut marah dan langsung pergi. Lalu ibunya Yun Hui menghampiri anak Pak dosen tersebut yang sedang marah untuk menenangkannya dan sambil berbincang-bincang tentang murid terbaik, yaitu si asisten pertama. Dan ternyata semua itu adalah kebohongan agar asisten pertama bahagia dan tidak curiga dengan hubungan kita, ungkap Ibu Yun Hui. Dan alhasil mereka pun berciuman, anjay. Tapi tanpa mereka sadari bahwa si asisten pertama mendengar dan melihat percakapan dan perbuatan mereka. Oke, lanjut. Malam hari pun tiba, di mana si Pak dosen ini yang sedang di gang kecil menghubungi Yun Hui yang sedang nongki di kafe bersama minuman soju dan teman-temannya. Dan akhirnya Yun Hui pamit dan pergi menemui si Pak dosen di sebuah kamar hotel yang dimana kegiatan mereka tidak lain adalah ingin mantap-mantap. Tapi tidak berselang lama, si Yun Hui marah dan ngambek. Kemudian si Yun Hui pergi dari kamar hotel dan Pak dosen pun mengejarnya sampai di gang sempit dan mereka pun bertengkar. Setelah beberapa saat, ketika sudah baikan, mereka pun ciuman. Yang tanpa disengaja, teman-teman dari Yun Hui beranjak pulang dan melewati gang tersebut, yang dimana di gang tersebut sedang ada Pak dosen dan Yun Hui sedang berciuman. Sontak saja membuat si Pak dosen dan Yun Hui kaget dan malu karena mereka telah melewati batas di mana seorang dosen tidak boleh bercumbu mesra dengan siswinya. Alhasil pun teman-teman Yun Hui memukuli Pak dosen dan menampar si Yun Hui. Lanjut, scene pun berpindah kepada Ibu Yun Hui yang sedang melakukan syuting memasak bersama hostnya. Setelah itu, Ibu Yun Hui beristirahat di ruang ganti, dan dengan diam-diam asisten kedua atau si anak Pak dosen ini membereskan sisa barang-barang syuting dan menuju ke ruangan Ibu Yun Hui. Lalu, sampailah anak Pak dosen ini di ruangan Ibu Yun Hui dan berbincang-bincang serta si Ibu Yun Hui menggoda anak Pak dosen tersebut dengan berpura-pura kakinya sakit lagi. Dan si anak dosen itu pun menghampiri dan terjadilah perang dunia kesekian kalinya. Tanpa mereka sadari, ternyata si asisten pertama mengintip dari celah pintu karena si asisten pertama masih marah dengan Ibu Yun Hui. Dia pun memiliki rencana dengan hostnya, yang dimana dia mengajak si host tersebut untuk melihat adegan mantap-mantap yang dilakukan oleh Ibu Yun Hui dengan si asisten kedua.
Sontak saja, si host ini pun kaget melihat adegan tersebut dan dengan sengaja si asisten pertama menelpon kru syuting untuk mengaktifkan mic yang ada di ruangan ganti tersebut. Alhasil, semua karyawan dan kru syuting pun kaget dengan suara desahan yang dilakukan oleh Ibu Yunhui dengan si asisten keduanya, Anjay. Kemudian si asisten kedua dan Ibu Yunhui pun keluar dari ruang ganti dan jelas saja mereka berdua ditertawakan oleh semua karyawan dan kru syuting tersebut. Lalu Ibu Yunhui memanggil si asisten pertama dan si asisten pertama pun datang dengan tertawa dan Ibu Yunhui pun bertanya apa yang terjadi. Kemudian si asisten pertama menjawab dan menyuruh kru syuting untuk memutar ulang apa yang terjadi. Sontak saja Ibu Yunhui langsung menampar si asisten pertama, namun tangannya ditangkap oleh asisten pertama dan sambil berkata, "Ini hadiah terakhir dari asisten yang tidak memiliki ide dan tidak berguna." Kemudian sang Ibu Yunhui pun pergi dengan rasa malu dan marah. Dan keesokan harinya, anak Pak dosen tersebut memasuki ruangan Ibu Yunhui, padahal ibunya Yunhui tidak memanggilnya. Benar saja, mereka bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan si asisten kedua pun bertanya, "Apa kau mencintaiku? Menganggapku sebagai kekasihmu? Dan apa artinya diriku untukmu?" ungkap si anak Pak dosen tersebut. Namun, Ibu Yunhui hanya diam, membisu, sehingga membuat si anak Pak dosen pun pergi. Kemudian, scene beralih kepada Ibu Yunhui dan Yunhui sendiri. Mereka bercerita satu sama lain. Lalu ibunya Yunhui berkata bahwa kekasihnya akan pergi ke Italia besok dan ibunya akan ikut bersamanya, ungkap Ibu Yunhui. Keesokan harinya, terlihat Pak dosen yang sedang mengantar anaknya ke bandara untuk berangkat ke Italia. Dan di sisi lain, terlihat Ibu Yunhui dan Yunhui sendiri sedang berpelukan sebelum berpisah karena sang Ibu Yunhui juga akan berangkat ke Italia. Setelah itu, Yunhui beranjak pulang dan begitu juga dengan Pak dosen yang juga beranjak pulang. Dan tanpa disengaja, Yunhui melihat Pak dosen dan Pak dosen pun melihat Yunhui di eskalator yang berbeda. Dan akhirnya mereka bertemu di lobi bandara. Dan kemudian scene beralih 1 tahun kemudian, di mana Pak dosen tersebut telah sukses dengan karya tulisannya. Terlihat Pak dosen sedang berada di atas panggung dan memanggil Yunhui karena telah membantu dalam mengerjakan proyeknya. Setelah acara selesai, Pak dosen menelpon anaknya dan begitu juga dengan Yunhui yang juga menghubungi ibunya untuk bertemu, dan ternyata ibunya Yunhui dan anak Pak dosen juga ada dalam mal yang sama. Dan akhirnya pun mereka saling bertemu dan ternyata alhasil pun mereka semuanya terkejut karena ternyata kekasihnya adalah satu keluarga, di mana Pak dosen dengan Yunhui dan anaknya Pak dosen dengan ibunya Yunhui. Ending yang sangat mengeceritakan. Oke, terima kasih karena sudah menonton alur cerita dari film Perfect Partner. Bagi kalian yang ingin menonton alur cerita lainnya yang lebih mengeceritakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, and see ya.